Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita umat Katolik seluruh dunia merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Hari Raya Epifani atau Pesta Tiga Raja dari Timur atau para Majus dari Timur. Dalam bacaan Injil diambil dari Injil Matius, kita mendengarkan ada tiga kelompok manusia yang menunjukkan reaksi berbeda atas kehadiran atau kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kelompok yang pertama adalah kelompok Raja Herodes. Kelompok ini yang termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang membenci kehadiran atau kelahiran Yesus di dunia ini. Kelompok ini juga adalah kelompok yang memusuhi atau tidak menyukai umat Kristiani yang menghadirkan Yesus atau membawa Yesus di dunia ini atau membawa Yesus ke tengah-tengah umat atau masyarakat. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok para pemuka jemaat Yahudi. Ketika mendengar pesta atau kisah kelahiran Yesus Kristus, Raja Herodes memanggil para pemuka jemaat orang Yahudi. Raja Herodes mau mendengarkan atau mau mencari informasi, mencari keterangan tentang kelahiran Yesus Kristus yang dianggap raja bagi umat atau masyarakat pada zaman itu. Kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang menunjukkan orang-orang yang tidak peduli atau orang-orang yang acuh tak acuh terhadap kehadiran atau kelahiran Tuhan Yesus. Mereka menganggap kehadiran atau kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang biasa saja. Kemudian kelompok yang ketiga, ini adalah kelompok tiga sarjana dari timur atau para majus dari timur. Mereka ini pada zaman Yesus, mereka dianggap orang yang memiliki pengetahuan yang lebih atau berpengetahuan. Mereka memiliki pengetahuan istimewa, khususnya tentang ilmu-ilmu perbintangan. Tiga raja dari timur ini ketika mendengar ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa, mereka mencari tahu atau mencari kebenaran tentang kelahiran yang sungguh luar biasa yang dianggap orang adalah peristiwa yang menyelamatkan. Tiga raja dari timur ini, mereka meninggalkan kampung halamannya. Mereka mau mencari di manakah tempat peristiwa itu terjadi. Dengan dituntun oleh bintang, mereka pada akhirnya menemukan Yesus yang dilahirkan itu. Para majus dari timur ini adalah orang-orang yang mengalami atau merasakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sungguh luar biasa. Peristiwa yang membawa keselamatan bagi diri mereka dan bagi banyak orang. Sehingga ketika mereka menemukan Yesus, mereka merasa takjub, mereka merasa sangat terpesona dan mereka berlutut menyembah Yesus, mempersembahkan persembahan yang sangat berharga, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kelompok tiga majus dari timur atau tiga sarjana dari timur ini adalah kelompok orang yang tidak mau puas dengan kehidupan mereka pada saat ini. Mereka mau mencari arti atau makna kehidupan mereka. Dan mereka akhirnya menemukan makna kehidupan mereka. Arti kehidupan mereka hanya di dalam Yesus Kristus yang lahir sebagai juru selamat seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Epifani atau penampakan Tuhan kita Yesus Kristus juga menjadi peristiwa yang sungguh-sungguh membawa kabar kegembiraan bagi kita. Tiga raja dari timur, mereka meninggalkan kampung halamannya, mengalami kesulitan, tetapi mereka tidak pernah merasa putus asa. Mereka merasa gembira karena mereka menemukan apa yang mereka cari.
Mereka mengalami sukacita karena mereka menemukan Sang Penyelamat yang hadir dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita umat Katolik yang merayakan hari raya penampakan Tuhan kita Yesus Kristus juga dapat mengikuti teladan 3 Majus dari timur ini. Mereka rela meninggalkan kampung halamannya untuk mencari dan menemukan Tuhan Yesus. Mereka tidak berputus asa ketika mengalami kesulitan. Dan mereka menemukan kegembiraan karena apa yang mereka cari sungguh-sungguh mereka temukan, yaitu Yesus yang menyelamatkan hidup mereka. Mari kita juga diajak untuk mempersembahkan diri kita, hidup kita, dan apa saja yang baik yang kita miliki untuk Tuhan. Ini adalah sebagai tanda ungkapan syukur kita atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita masing-masing. Apa saja itu? Atas anugerah kehidupan, rahmat penyertaan, perlindungan, dan karunia kesehatan yang kita terima hingga saat ini. Itulah tanda kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan sungguh pantaslah kita untuk mempersembahkan segala yang baik yang kita miliki untuk Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang baik untuk hidup kita. Semoga kita dapat memberikan persembahan yang baik dengan tindakan nyata. Salah satu tawaran yang kita bisa lakukan adalah menjadi terang, kebaikan, dan sumber keselamatan bagi sesama kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.